Menggunakan baret merah mungkin menjadi cita-cita bagi para anggota TNI Angkatan Darat. Bagaimana tidak? Dari zaman masih bernama RPKAD sampai saat ini bernama Kopassus, tidak semua anggota TNI biasa bisa menggunakan baret merah tersebut. Ya, pasukan elit yang dimiliki TNI ini memiliki kualifikasi khusus yang sangat berbeda dari anggota TNI biasanya. Dari proses seleksi yang sangat keras dan ketat, hingga proses latihannya yang sangat khusus, sehingga Kopassus memiliki reputasi yang baik dan ditakuti serta disegani sebagai pasukan elit dan khusus di mata dunia. Tapi tahukah Anda, sejak TNI didirikan sampai sekarang, hanya ada 4 jenderal jebolan Kopassus yang sukses memegang tongkat komando sebagai Panglima TNI. Ya, di konten IFM kali ini, kami akan coba membahas profil para jenderal jebolan Kopassus yang berhasil memegang tongkat komando sebagai Panglima TNI. Dan dari 4 jenderal jebolan Kopassus tersebut, ada yang sempat trauma melihat baret merah dan sempat menolak memakainya kembali. Namun sebelum kalian menonton video ini, kami ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah klik video ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel IFM, mohon di-subscribe terlebih dahulu serta nyalakan loncengnya agar mendapatkan update dan informasi terbaik dari IFM Channel. Selamat menyaksikan. Jenderal TNI Andika Perkasa. Jenderal Andika adalah seorang perwira tinggi Angkatan Darat yang menjadi Panglima Tentara Nasional Indonesia sejak 17 November 2021, menggantikan Marsikal TNI Hadi Cahyanto. Sebelumnya ia menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Pria yang lahir pada 21 Desember 1964 ini memiliki segudang prestasi, diantaranya merupakan salah satu lulusan Akademi Militer tahun 1987 dari Kecabangan Infanteri Kopassus. Andika juga pernah menganyam pendidikan S2 di 3 kampus ternama, diantaranya dari Norwich University, National Defense University di Washington DC, dan Harvard University, Amerika Serikat. Andika Perkasa juga pernah meraih gelar Dr. S3 di George Washington University. Selain pernah menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat, ia juga pernah mengemban berbagai jabatan lainnya, seperti Komandan Tim 3 Satgultor Kopassus dan Rindam Kodam Jaya, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Komandan Pas Pampres, Pangdam Tanjung Pura, dan Kodiklat, dan Panglima Kostrad. Lalu diangkat menjadi Kasat, hingga akhirnya diangkat menjadi Panglima TNI ke-21. Fakta unik lainnya, Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI tersingkat, kurang lebih hanya 1 tahun menjadi Panglima TNI di era reformasi. Nama lengkapnya adalah Faisal Edno Tanjung. Ia merupakan Jenderal Kopassus lulusan Akademi Militer tahun 1961. Faisal Tanjung sebelumnya pernah menjabat sebagai Panglima ABRI yang sekarang telah berganti nama menjadi Panglima TNI selama 5 tahun, yakni tahun 1993 sampai 1998. Pria kelahiran 17 Juni 1939 ini sebelumnya pernah menjabat sebagai Kasum TNI periode 1992 sampai 1993. Ia juga pernah menjabat sebagai Danses Squad periode 1988-1992. Sama halnya dengan Andika Perkasa, Faisal Tanjung pernah juga menjadi Panglima Kodam 12 Tanjung Pura pada tahun 1985 sampai 1988. Karir Faisal Tanjung pernah dianggap tamat dan masuk kotak ketika ia hanya menjadi Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri pada tahun 1983 sampai dengan 1985. Beberapa medan operasi yang telah dijalani oleh Faisal Tanjung yaitu Operasi Masohi RMS pada tahun 1963, Operasi Trikora pada tahun 1963, Operasi Dwi Kora pada tahun 1965, Operasi G30 SPKI pada tahun 1965, Operasi Wibawa OPM pada tahun 1967,
Operasi Penentuan Pendapat Rakyat tahun 1969, Operasi Bakti Kodam 17 Cendrawasih Ekspedisi Lembah 10 pada tahun 1969, menjadi pasukan Garuda ICCS keempat Vietnam pada tahun 1973, dan Operasi Seroja Timur Timur pada tahun 1976. Pria kelahiran Jambi 22 April 1938 ini merupakan Panglima TNI ke-10 yang diangkat pada tahun 1993 di masa pemerintahan Presiden Soeharto. Edi Sudrajat diangkat menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal TNI Tri Sutrisno. Sebagai prajurit Korps Baret Merah, Edi Sudrajat kenyang dengan penugasan di medan operasi. Di antaranya Operasi Trikora Pembebasan Irian Barat yang kini bernama Papua. Kemudian Operasi Penumpasan Pemberontakan Bersenjata Republik Maluku Selatan, Organisasi Papua Merdeka, serta sama halnya dengan Faisal Tanjung, Edi Sudrajat pun terjun dalam Operasi Penumpasan Gerakan 30 September PKI. Edi Sudrajat sendiri merupakan lulusan terbaik Akademi Militer tahun 1960 dan merupakan satu-satunya perwira tinggi TNI yang pernah menduduki 3 jabatan sekaligus secara bersamaan, yakni pada saat itu menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, Panglima TNI, dan Menteri Pertahanan Keamanan dalam Kabinet Pembangunan 6 di era kepemimpinan Presiden Soeharto. Fakta menarik lainnya tentang Edi Sudrajat adalah ia merupakan Panglima TNI yang pada saat itu bernama Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Pangab tersingkat. Hanya kurang lebih sekitar 4 bulan menjabat sebagai Panglima TNI atau Pangab pada saat itu, yakni periode 19 Februari 1993 hingga 21 Mei 1993. Namun setelah tidak menjabat sebagai Pangab, Presiden Soeharto langsung menunjuknya menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan Indonesia ke-18 periode 17 Maret 1993 sampai 14 Maret 1998. Jenderal TNI Purnawirawan Leonardos Benyamin Murdani atau yang lebih dikenal dengan LB Murdani merupakan Jenderal Kopassus pertama yang menjabat sebagai Panglima TNI. Pria kelahiran Blora, Jawa Tengah 2 Oktober 1932 menjabat Panglima TNI ke-8 menggantikan Jenderal TNI M. Yusuf. Dalam buku biografi Menteri Pertahanan Menhan Prabowo Subianto berjudul Kepemimpinan Militer, catatan dari pengalaman Letnan Jenderal Prabowo Subianto diceritakan Presiden Soeharto lebih memilih Beni Murdani yang saat itu menjabat sebagai asisten Intel Hankam menjadi Panglima TNI. Padahal saat itu Mabes ABRI telah mengajukan 3 nama untuk menduduki jabatan tersebut. 3 nama tersebut yakni Pangkowilhan 1 Sumatera, Letjen TNI Susilo Sudarman, Pangkowilhan 2 Jawa Madura, Letjen TNI Yoge S. Mehmet, dan Pangkowilhan 3 Letjen TNI Himawan Sutanto. Tapi Pak Beni masih Mayor Jenderal, Pak. Untuk jadi Pangap harus dari Letnan Jenderal dinaikkan pangkat menjadi Jenderal Bintang 4. Ucap Panglima TNI pada saat itu Muhammad Yusuf kepada Presiden Soeharto. Tidak hanya itu, dan fakta menarik lainnya yaitu Beni Murdani belum pernah sekalipun menjabat sebagai Pangdam dan Komandan Brigade, termasuk mengikuti pendidikan Sesko TNI. Tak dipungkiri, sepak terjang Beni Murdani di medan operasi sangat melegenda. Terjun ke dunia militer sejak Perang Kemerdekaan, Beni selalu berada di garis depan pertempuran. Di antaranya penumpasan pemberontakan bersenjata PRRI Permesta pada tahun 1958, pemberontakan DITI, konfrontasi dengan Malaysia, pembebasan sandera penumpang pesawat Garuda DC-9 Woyla di Bandara Don Muang, Thailand, hingga Operasi Seroja Timur Timur yang sekarang bernama Timor Leste. Selain itu juga, Beni Murdani juga pernah memiliki prestasi yang sangat tinggi. Ketika itu Presiden Soekarno menyematkan tanda bintang sakti kepada Beni Murdani di Istana Merdeka tahun 1962, sebuah penghargaan kepada mereka yang menunjukkan keberanian dan ketabahan tekad melampaui dan melebihi panggilan kewajiban dalam pelaksanaan tugas operasi militer. Dikisahkan juga Beni Murdani pernah melempar baret merah. Saat itu,
Benny yang menjabat sebagai Panglima TNI diminta untuk memberikan baret merah kehormatan Kopassus kepada Raja Malaysia yang di-Pertuan Agung Sultan Iskandar. Sebelum acara dimulai, Benny Murdani beristirahat di ruang Danjen Kopassus, ketika itu dijabat oleh Brigjen Sintong Panjaitan. Di sana ada Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Tri Sutrisno, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen TNI Edi Sudrajat, dan Wakil Danjen Kopassus Kolonel Kuntara. Ada kejadian yang mengejutkan di ruangan yang sedang ditempati oleh para perwira tinggi itu. Saat Brigjen Sintong memberikan baret merah kehormatan Kopassus, Benny Murdani membanting baret itu ke meja hingga jatuh ke lantai. Sontak, orang-orang di ruangan itu terkejut saat melihat Benny begitu emosi dan berwajah seram. Namun pada akhirnya Benny bersedia mengenakan baret itu dan mengikuti acara. Ya, para penonton sekalian, menjadi Panglima TNI adalah idaman atau cita-cita bagi semua prajurit TNI. Menjadi pemimpin dari 3 matra adalah prestasi puncak seorang tentara nasional Indonesia. Terima kasih kami ucapkan untuk kalian semua yang sudah klik video ini. Yang belum subscribe, mohon di-subscribe terlebih dahulu channel IFM dan nyalakan loncengnya agar kalian tahu tentang update dan konten-konten menarik dari informasi dan fakta menarik atau IFM channel. Terima kasih.